Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Partai Koalisi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar kian gesit menulis lembaran baru dan seakan melupakan setahun panasnya seteru dengan merapat ke Prabowo Subianto. Petang tadi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan dukungannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas, apakah langkah Nasdem akan diikuti PKB dan PKS? Panggung pemilu berlalu, seiring kian gesitnya elit politik menulis lembaran baru dan seakan melupakan setahun panasnya seteru. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tiga partai koalisi penyokong duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terlihat paling getol bergerilya, melecut langkah kuda politiknya demi merapat ke pihak yang bakal berkuasa. Dimulai dari Nasdem, partai yang dibesut Surya Paloh ini justru lebih dulu membuka hati bagi Prabowo. Paloh adalah yang pertama membuka tangan, berucap selamat dan memberikan sinyal siap mendukung pemerintah Prabowo Gibran. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Setali tiga uang, Partai Kebangkitan Bangsa kini pun rujuk kembali. Bak keluarga setelah bercerai akibat perbedaan jalan politik, PKB juga menyusul Nasdem membuka tangan ke Prabowo. Padahal sebelumnya di Pilpres lalu kubu Muhaimin menjadi lawan kuat Prabowo, beradu kata, saling curiga, sindir dan tak sungkan menjatuhkan. Tapi kini setelah Prabowo resmi diumumkan menjadi pemenang, senyum Muhaimin kembali mengembang kala bertemu Prabowo. Laiknya saat keduanya pernah bicara untuk saling berdampingan. Prinsipnya PKB memberi support penuh pada pemerintahan yang baru. Karena sekali lagi tantangan kita cukup berat ke depan. Ekonomi global kita semakin menuju 2024 akhir dan seterusnya, memang gelombangnya cukup berat bagi pemerintahan siapapun, termasuk pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, pada konteks itu support kami akan sepenuhnya kami berikan. Nama reformulasi menyangkut soal agenda perubahan itu apakah bentuknya kami tetap di luar atau di dalam, itu yang sedang terus dirumuskan oleh DPP PKB. Di koalisi Anies, kendati hanya PKS yang belum ditemui Prabowo, tapi manuver dua koleganya membuat partai dakwah turut terbawa desas-desus bergabung ke gerbong Prabowo. Saya mulai katakan sama teman-teman PKS, coba renungkan baik-baik, apa yang terbaik bagi negeri ini. PKS di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan. Tetapi bagi saya, yang saya pahamin, ada kesamaan PKS sama Nasdem itu. Apa kesamaannya? Siap dua-duanya. Itu dari saya. Bagi PKS, sekali lagi, di dalam ataupun di luar pemerintahan kita tetap harus jalan silaturahim. Dan yang kedua adalah harus tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Lantas, akankah Prabowo mampu menaklukkan rival politiknya di Pilpres menjadi rekan sejalan membangun pemerintahan? Nah, PKS ini yang belum ya, masih punya potensi, tetapi kita tahu PKS ini beda dengan PKB dan Nasdem, mereka punya DNA politik, genetik politiknya selalu dalam pemerintahan dan sekarang berada di dalam pemerintahan, PKB dan Nasdem bersama pemerintahan Jokowi, kemudian sama-sama memiliki kedekatan. Nah, beda dengan PKS, saya ingin jawab pertanyaan, PKS ini DNA politiknya di luar pemerintahan, hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi mereka di luar, itu satu. Yang kedua, mereka juga punya pengalaman yang cukup lama ya, seperti saya katakan tadi, DNA politiknya dan garis basis pemilihnya, konstituennya itu lebih cenderung menghendaki di luar pemerintahan. Tetapi ini beda dengan era Pak Jokowi. Hari ini presidennya Prabowo ke depan itu. Dan hubungan Prabowo dan PKS itu cukup dekat. Di saat yang sama kita tahu tidak ada faktor PDI Perjuangan, variabel yang paling tidak misalnya menolak kehadiran PKS. Jadi untuk kali ini PKS memiliki potensi. Dan posisi PKS menurut saya pada posisi menunggu. Kalau diajak, saya menduga sulit bagi PKS untuk tidak menerima tawaran atau rayuan bergabung ke dalam koalisi. Tinggal dari sisi Pak Prabowo akan meletakkan PKS memperkuat, memperbesar semakin kebesaran koalisi atau komunikasi tetap jalan dengan PKS, tapi PKS tetap di luar pemerintahan untuk mengimbangi pemerintahan ke depan bersama PD Perjuangan misalnya. Janji Prabowo menjadi presiden bagi semua golongan sepertinya akan ditepati. Namun apakah semua akan dirangkul hingga tiada panggung bagi penggonggong? Pimpinan semua unsur masyarakat harus rukun. Ini harapan dan tuntutan rakyat kita. Berbeda adalah baik. Kita debat, tidak ada masalah. Kita adu argumen, adu gagasan, adu solusi. Tapi tujuannya harus sebesar-besarnya kepentingan, kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kita. Itu tujuan kita. Saya akan mengajak semua kekuatan berbuat bersatu untuk bangsa. Tinggalkan perasaan-perasaan, tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Tim TV One mengabarkan.